lupa ya untuk berlangganan dengan channel kami hanya di Arini Tips. Riwayat terbunuhnya Arya Panangsang dalam kisah perseteruan antara dua murid Waliullah Agung, Arya Panangsang vs Jaka Tingkir, bukan karena motif dendam maupun lainnya, namun perseteruan di sini terjadi karena suatu perbedaan pandangan dalam kemaslahatan ilmu ma'rifatillah. Inilah simakannya. Berubahnya sifat Arya Panangsang bermula dari kematian gurunya Panglima Pasopati Agung Sunan Kudus, dan sejak itu pula sifatnya sangat keras, angkuh dan merasa paling sakti di dunia. Hal semacam ini baginya tidak ada lagi wali yang bisa membimbingnya kecuali alam gurunya. Kisah perubahan sifat Arya Panangsang membuat seluruh murid wali lainnya merasa tercengang. Ya, siapa yang tidak kenal dengan nama Arya Panangsang, seorang panglima perang paling tangguh dengan segala kesaktian yang pernah ada. Beliau juga seorang yang sangat arif dan bijaksana dalam segala hal. Namun dengan perubahannya saat ini membuat hati para murid lainnya sangat terpukul. Betapa tidak, Arya Panangsang selalu mengumbar emosinya dengan menantang semua jawara hingga sering membuat keonaran di mana-mana. Puluhan bahkan ratusan jawara yang merasa tersinggung atas kesombongannya harus berakhir dengan kematian dalam keadaan yang tidak menentu. Salah satu murid Sunan Kalijaga yang bernama Jaka Tingkir menghadap gurunya untuk minta izin guna melawan kesombongan Arya Panangsang. "Wahai Joko Tingkir, jangan kau sia-siakan hidupmu hanya karena Arya Panangsang. Sesungguhnya orang yang akan kau hadapi adalah hamba yang kini sedang zadabiah. Hanya ingat kepada Allah, apabila sampai kau menang maka Allah murka kepadamu, dan kalau kau kalah, maka dirimu akan dilaknat olehnya. Karena melawan orang yang sedang jatuh cinta pada Tuhannya, diamlah hingga suatu hari kelak Allah mengizinkanmu." Dengan patuh Jaka Tingkir langsung mengundurkan diri dari hadapan gurunya dan langsung bertaubat kepada Allah atas praduga yang kurang baik terhadap diri Arya Panangsang, juga Sunan Kalijaga. Setelah kepergian muridnya, beliau langsung meminta petunjuk kepada Allah atas tingkah laku Arya Panangsang yang dianggap sudah melampaui batas syari dan akidah. Dalam keadaan khusyuk, tiba-tiba Sunan Kudus muncul di hadapannya. "Assalamualaikum ya Autadullah," yang langsung dibalas oleh Sunan Kalijaga. "Waalaikumsalam ya Ahlul Jannah Angger Kalijogo. Doamu sampai menggetarkan tiang surga dan alamul arsi. Aku memahami apa yang menjadi beban di hatimu, namun ketahuilah, Allah telah menggariskan lain di Lauhul Mahfuz bahwa Arya Panangsang akan menjadi hamba solehnya di alamul jannah karena mati di tangan muridmu sesama waliullah. Datangilah istrinya dan bujuk dia agar suaminya mau mendengarkan apa yang kau inginkan." Setelah itu Sunan Kalijaga langsung pergi meninggalkan kediamannya menuju istri Arya Panangsang yang bernama Retno Kencono Wungu, putri dari Dewi Lanjar, penguasa Laut Utara. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata Arya Panangsang langsung menunggunya. "Wahai Kutul Autad, aku tahu kau baru saja bertemu dengan guruku dan menyarankan agar istriku bisa menasehatiku. Namun ketahuilah, aku tidak bisa dinasehati olehmu kecuali dengan kematian." Dengan sambutan yang kurang mengenakan hati ini, akhirnya Sunan Kalijaga langsung undur pamit. Selanjutnya beliau tidak langsung pulang melainkan bersilaturahmi ke rumah istrinya Jaka Tingkir yang bernama Dewi Nawang Wulansari, putri dari Ibu Agung Nawang Wulan, penguasa pantai selatan. Tahu yang datang gurunya, suami istri ini sangat bersukacita dan cepat-cepat menjamunya penuh penghormatan. Sang Sunan pun langsung menceritakan perjalanannya sejak bertemu dengan Sunan Kudus hingga sampai datang ke rumah Arya Panangsang. Tentu sebagai seorang murid, Jaka Tingkir sangat geram melihat gurunya dihina oleh Arya Panangsang, dan beliau minta izin untuk membuat perhitungan dengannya. Kali ini Sunan Kalijaga hanya bisa diam tanpa komentar.
Namun sewaktu Jaka Tingkir akan keluar rumah, Sunan Kalijaga langsung menghadangnya. Jaka Tingkir, walau Allah telah menggariskan bahwa Arya Panangsang harus mati di tanganmu, namun bukan berarti tanpa wasilah saat ini kau akan kalah melawannya sampai Allah menuntunmu pada waktu yang tepat. Mungkin karena emosi yang begitu meluap membuat Jaka Tingkir tidak memperdulikan ucapan gurunya dan terus berlari mencari Arya Panangsang. Di tengah perjalanan Arya Panangsang sudah siap menghadang dengan tombak Ki Gede Pleret. Wahai Joko Tingkir, kini saatnya kau harus membunuhku. Dan tanpa banyak kata Joko Tingkir langsung menyerang dengan beragam ilmu kesaktiannya untuk mematahkan tombak sakti kepunyaan Ki Gede Pleret. Namun walau sudah sekian ratus jurus yang dikeluarkan Jaka Tingkir, tetap saja Arya Panangsang bisa menangkis semua serangannya. Semua ini menunjukkan bahwa Arya Panangsang yang bergelar Pangeran Bumi Sanjaya, mantan dari Panglima Perang Kudus, lebih di atas Jaka Tingkir dalam masalah ilmu kesaktian. Dengan keadaan yang cukup memalukan, membuat Jaka Tingkir harus hengkang dari arena pertempuran dan terus berlari penuh kekecewaan. Sesampainya di rumah, Sunan Kalijaga beserta istrinya menyambut kedatangannya penuh haru. Joko Tingkir, anakku, bawalah istrimu menuju dasar laut selatan. Temuilah mertuamu dan katakan aku yang menyuruh. Mintalah tombak cakra langit dan bawalah kemari. Sesungguhnya mencari wasilah bagian dari kewajiban setiap manusia, terang Sunan Kalijaga. Tanpa menyia-nyiakan waktu, keduanya langsung pamit menuju istana bawah laut selatan. Sesampainya di sana, kedua suami istri ini langsung disambut oleh seluruh penghuni istana dengan riang gembira. Lalu keduanya langsung menuju Kaputren Agung yang bernama Tirta Kencana, salah satu kamaratu penguasa pantai selatan. Setelah sembah sungkem terhadap Ratu Agung, keduanya langsung menceritakan perjalanannya hingga sampai datang ke istana dasar laut. Angger, Joko Tingkir, anakku, ibu sudah mengetahui tentang sepak terjang Arya Panangsang. Namun tadi juga Jeng Nabi Hidir datang kemari membawa satu pesan, bahwa sementara waktu jangan melawannya, karena seluruh badan Arya Panangsang saat ini sedang diliputi asma ilahiyah zadab. Kalau Angger tetap melawannya, takut Angger disalahkan di kemudian hari oleh Yang Maha Kuasa. Bersabarlah. Suatu hari nanti Sang Maha Pencipta akan mengabulkannya, sebab benar tidaknya kita tergantung waktu dan tempat. Di mana kita salah langkah, tujuan apapun akan berdampak kurang baik. Dan sampaikan kepada Kang Mas Kalijaga, rawatlah dulu tombak cakra langit sampai pada waktunya tiba. Sesudah undur diri, mereka berdua keluar dari dasar laut selatan dan langsung menuju kediaman gurunya, Sunan Kalijaga. Lalu kedua suami istri ini langsung menyerahkan tombak cakra langit, sembari menceritakan apa yang sudah diamanatkan oleh ibu mertuanya. Sejak tombak cakra langit berada di tangan Sunan Kalijaga, Joko Tingkir disuruhnya bertapa di sungai Tapak Tilasnya dulu, sebelum Sunan Kalijaga dinobatkan menjadi salah satu wali Songo. Dan kisah bertapanya Jaka Tingkir ini memakan waktu 210 hari atau 7 bulan lamanya. Di sisi lain, sejak raibnya Jaka Tingkir, Arya Panangsang selalu mengumbar mulutnya dan terus menantang Jaka Tingkir. Lain Arya Panangsang, lain pula Jaka Tingkir. Tepatnya 7 bulan bertapa, 101 waliullah datang menjenguknya, diantaranya Alam, Sunan Ampel, Alam, Sunan Giri, dan 99 wali lainnya. Mereka datang menasehati Jaka Tingkir agar mau bersabar dalam menerima segala cobaan yang ada, khususnya dalam menghadapi kefanaan sifat Arya Panangsang yang kini sedang masdub kepada Allah dalam kekhidmatannya di hadapan para sesepuh waliullah. Jaka Tingkir juga minta dinasehati agar bisa menerima rasa sabar tatkala sampai bertemu dengan sedulur tua Arya Panangsang.
Lalu semua waliullah yang ada berujar, walazina amanu wa taba atum zuriyataum bi imanin alhaq nabihim zuriyataum wa ma'alatnahum min amalihim min syai'in kulum beriin bima kasabang rohinun. ATTHUR 21, yang kurang lebih artinya, dan orang-orang beriman sedang keturunannya mengikutinya dalam keimanan. Niscaya kami pertemukan mereka dengan keturunannya di surga, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dengan hadirnya semua waliullah, maka Jaka Tingkir menyudahi semedinya dan langsung pulang menuju kediaman gurunya. Dari sinilah Sunan Kalijaga menyerahkan tombak cakra langit. Sudah waktunya tombak ini ku serahkan kepadamu Angger Joko Tingkir. Di lain waktu, tatkala Jaka Tingkir sedang bersama istrinya, tiba-tiba santri Sunan Kalijaga datang tergopoh-gopoh mengabarkan bahwa perguruan gurunya diobrak-abrik oleh Arya Panangsang. Dan saat Jaka Tingkir menanyakan keadaan gurunya, sang santri pun menjawab, sejak 2 minggu lalu Dimas menyambangi guru Kanjeng Kalijaga, langsung pergi entah kemana dan sekarang beliau belum pulang, terang sang santri. Lalu Jaka Tingkir pun langsung cabut diri menuju padepokan gurunya dan setelah sampai di sana Jaka Tingkir tidak bisa menahan emosinya melihat apa yang terjadi. Ya, padepokan yang selama ini membesarkannya kini tinggal puing belaka. Beliau pun langsung mengejar Arya Panangsang di rumahnya dan dengan suara lantang Jaka Tingkir menantangnya. Entah kelelahan atau lainnya, kala itu Arya Panangsang sedang tidur terlelap dan setelah mendengar suara Jaka Tingkir, beliau pun secepat kilat keluar dengan membawa tombak tulung agung. Perkelahian pun tidak bisa dihindarkan lagi. Kedua murid waliullah ini saling serang satu sama lainnya. Mereka tiada hentinya mengeluarkan jurus andalannya masing-masing. Dan di waktu bersamaan Jaka Tingkir lebih dulu menghujamkan tombak cakra langitnya ke jantung Arya Panangsang hingga beliau roboh bersimbah darah. Setelah Arya Panangsang tewas di tangan Jaka Tingkir, tombak tulung agung akhirnya diserahkan kepada mertuannya Dewi Nawang Wulan. Namun yang menjadi tanda tanya, mengapa Arya Panangsang bisa dikalahkan dengan mudah oleh Jaka Tingkir? Inilah jawaban aslinya. Sewaktu tombak Ki Gede Pleret diserahkan kepadaku, Nyimas Retno Kencana Ungu berujar bahwa kekalahan suamiku Arya Panangsang tak lain karena beliau dalam keadaan tidak suci, baru melakukan hubungan badan dan belum mandi besar. Terima kasih subscribe Barini Tips. Langsung mengundurkan diri dari hadapan gurunya dan langsung bertaubat kepada Allah atas praduga yang kurang baik terhadap diri Arya Panangsang, juga Sunan Kalijaga. Setelah kepergian muridnya, beliau langsung meminta petunjuk kepada Allah atas tingkah laku Arya Panangsang yang dianggap sudah melampaui batas syari dan akidah. Dalam keadaan khusyuk, tiba-tiba Sunan Kudus muncul di hadapannya. Assalamualaikum ya Autadullah, yang langsung dibalas oleh Sunan Kalijaga. Waalaikumsalam ya Ahlul Jannah, Angger Kalijogo. Doamu sampai menggetarkan tiang surga dan alamul arsi. Aku memahami apa yang menjadi beban di hatimu, namun ketahuilah, Allah telah menggariskan lain di Lauhul Mahfudz bahwa Arya Panangsang akan menjadi hamba solehnya di alamul jannah karena mati di tangan muridmu, sesama waliullah. Datangilah istrinya dan bujuk dia agar suaminya mau mendengarkan apa yang kau inginkan. Setelah itu Sunan Kalijaga langsung pergi meninggalkan kediamannya menuju istri Arya Panangsang yang bernama Retno Kencana Wungu, putri dari Dewi Lanjar, penguasa Laut Utara. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata Arya Panangsang langsung menunggunya. Wahai Kutul Autat, aku tahu kau baru saja bertemu dengan guruku dan menyarankan agar istriku bisa menasehatiku. Namun ketahuilah,
Aku tidak bisa dinasehati olehmu kecuali dengan kematian." Dengan sambutan yang kurang mengenakan hati ini, akhirnya Sunan Kalijaga langsung undur pamit. Selanjutnya beliau tidak langsung pulang melainkan bersilaturahmi ke rumah istrinya Jaka Tingkir yang bernama Dewi Nawang Wulansari, putri dari Ibu Agung Nawang Wulan, penguasa pantai selatan. Tahu yang datang gurunya, suami istri ini sangat bersukacita dan cepat-cepat menjamunya penuh penghormatan. Sang Sunan pun langsung menceritakan perjalanannya sejak bertemu dengan Sunan Kudus hingga sampai datang ke rumah Arya. Lupa Yatuk berlangganan dengan channel kami hanya di Arini Tips riwayat terbunuhnya Arya Panangsang dalam kisah perseteruan antara dua murid Waliullah Agung. Arya Panangsang vs Jaka Tingkir, bukan karena motif dendam maupun lainnya, namun perseteruan di sini terjadi karena suatu perbedaan pandangan dalam kemaslahatan ilmu ma'rifatillah. Inilah simakannya, berubahnya sifat Arya Panangsang, bermula dari kematian gurunya Panglima Pasopati Agung Sunan Kudus dan sejak itu pula sifatnya sangat keras, angkuh dan merasa paling sakti di dunia. Hal semacam ini baginya tidak ada lagi wali yang bisa membimbingnya kecuali alam gurunya. Kisah perubahan sifat Arya Panangsang membuat seluruh murid wali lainnya merasa tercengang. Ya, siapa yang tidak kenal dengan nama Arya Panangsang, seorang panglima perang paling tangguh dengan segala kesaktian yang pernah ada. Beliau juga seorang yang sangat arif dan bijaksana dalam segala hal. Namun dengan perubahannya saat ini membuat hati para murid lainnya sangat terpukul. Betapa tidak, Arya Panangsang selalu mengumbar emosinya dengan menantang semua jawara hingga sering membuat keonaran di mana-mana. Puluhan bahkan ratusan jawara yang merasa tersinggung atas kesombongannya harus berakhir dengan kematian, dalam keadaan yang tidak menentu. Salah satu murid Sunan Kalijaga, yang bernama Jaka Tingkir, menghadap gurunya untuk minta izin guna melawan kesombongan Arya Panangsang. "Wahai Joko Tingkir, jangan kau sia-siakan hidupmu hanya karena Arya Panangsang. Sesungguhnya orang yang akan kau hadapi adalah hamba yang kini sedang zadabiah. Hanya ingat kepada Allah, apabila sampai kau menang maka Allah murka kepadamu dan kalau kau kalah, maka dirimu akan dilaknat olehnya. Karena melawan orang yang sedang jatuh cinta pada Tuhannya, diamlah hingga suatu hari kelak Allah mengizinkanmu." Dengan patuh Jaka Tingkir disambut oleh seluruh penghuni istana dengan riang gembira. Lalu keduanya langsung menuju Kaputren Agung yang bernama Tirta Kencana, salah satu kamaratu penguasa pantai selatan. Setelah sembah sungkem terhadap Ratu Agung, keduanya langsung menceritakan perjalanannya hingga sampai datang ke istana dasar laut. "Angger Joko Tingkir anakku, ibu sudah mengetahui tentang sepak terjang Arya Panangsang. Namun tadi juga Jeng Nabi Hidir datang kemari membawa satu pesan, bahwa sementara waktu jangan melawannya, karena seluruh badan Arya Panangsang saat ini sedang diliputi asma ilahiyah zadab. Kalau Angger tetap melawannya, takut Angger disalahkan di kemudian hari oleh Yang Maha Kuasa. Bersabarlah, suatu hari nanti Sang Maha Pencipta akan mengabulkannya. Sebab benar tidaknya kita tergantung waktu dan tempat. Di mana kita salah langkah, tujuan apapun akan berdampak kurang baik. Dan sampaikan kepada Kang Mas Kalijaga, rawatlah dulu tombak cakra langit sampai pada waktunya tiba." Sesudah undur diri, mereka berdua keluar dari dasar laut selatan dan langsung menuju kediaman gurunya, Sunan Kalijaga. Lalu kedua suami istri ini langsung menyerahkan tombak cakra langit, sembari menceritakan apa yang sudah diamanatkan oleh ibu mertuanya. Sejak tombak cakra langit berada di tangan Sunan Kalijaga, Joko Tingkir disuruhnya bertapa di sungai Tapak Tilasnya dulu, sebelum Sunan Kalijaga
dinobatkan menjadi salah satu wali Songo, dan kisah bertapanya Jaka Tingkir ini memakan waktu 210 hari atau 7 bulan lamanya. Di sisi lain, sejak raibnya Jaka Tingkir, Arya Panangsang selalu mengumbar mulutnya dan terus menantang Jaka Tingkir. Lain Arya Panangsang, lain pula Jaka Tingkir. Tepatnya 7 bulan bertapa, 101 waliullah datang menjenguknya, diantaranya Alam, Sunan Ampel, Alam, Sunan Giri, dan Panangsang. Tentu sebagai seorang murid, Jaka Tingkir sangat geram melihat gurunya dihina oleh Arya Panangsang, dan beliau minta izin untuk membuat perhitungan dengannya. Kali ini Sunan Kalijaga hanya bisa diam tanpa komentar. Namun sewaktu Jaka Tingkir akan keluar rumah, Sunan Kalijaga langsung menghadangnya. Jaka Tingkir, walau Allah telah menggariskan bahwa Arya Panangsang harus mati di tanganmu, namun bukan berarti tanpa wasilah, saat ini kau akan kalah melawannya sampai Allah menuntunmu pada waktu yang tepat. Mungkin karena emosi yang begitu meluap membuat Jaka Tingkir tidak memperdulikan ucapan gurunya dan terus berlari mencari Arya Panangsang. Di tengah perjalanan, Arya Panangsang sudah siap menghadang dengan tombak Ki Gede Pleret. Wahai Joko Tingkir, kini saatnya kau harus membunuhku. Dan tanpa banyak kata, Joko Tingkir langsung menyerang dengan beragam ilmu kesaktiannya untuk mematahkan tombak sakti kepunyaan Ki Gede Pleret. Namun walau sudah sekian ratus jurus yang dikeluarkan Jaka Tingkir, tetap saja Arya Panangsang bisa menangkis semua serangannya. Semua ini menunjukkan bahwa Arya Panangsang yang bergelar Pangeran Bumi Sanjaya, mantan dari Panglima Perang Kudus, lebih di atas Jaka Tingkir dalam masalah ilmu kesaktian. Dengan keadaan yang cukup memalukan, membuat Jaka Tingkir harus hengkang dari arena pertempuran dan terus berlari penuh kekecewaan. Sesampainya di rumah, Sunan Kalijaga beserta istrinya menyambut kedatangannya penuh haru. Joko Tingkir, anakku, bawalah istrimu menuju dasar laut selatan. Temuilah mertuamu dan katakan aku yang menyuruh. Mintalah tombak cakra langit dan bawalah kemari. Sesungguhnya mencari wasilah bagian dari kewajiban setiap manusia, terang Sunan Kalijaga. Tanpa menyia-nyiakan waktu, keduanya langsung pamit menuju istana bawah laut selatan. Sesampainya di sana, kedua suami istri ini langsung dan 99 wali lainnya, mereka datang menasehati Jaka Tingkir agar mau bersabar dalam menerima segala cobaan yang ada, khususnya dalam menghadapi kefanaan sifat Arya Panangsang yang kini sedang masdub kepada Allah dalam kekhidmatannya di hadapan para sesepuh waliullah. Jaka Tingkir juga minta dinasehati agar bisa menerima rasa sabar tatkala sampai bertemu dengan sedulur tua Arya Panangsang. Lalu semua waliullah yang ada berujar, walazina amanu wa taba atum zuriyataum bi imanin alhaq nabihim zuriyataum wa ma'alatnahum min amalihim min syai'in kulum beriin bima kasabang rohinun. ATTHUR 21, yang kurang lebih artinya, dan orang-orang beriman sedang keturunannya mengikutinya dalam keimanan, niscaya kami pertemukan mereka dengan keturunannya di surga, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dengan hadirnya semua waliullah, maka Jaka Tingkir menyudahi semedinya dan langsung pulang menuju kediaman gurunya. Dari sinilah Sunan Kalijaga menyerahkan tombak cakra langit. Sudah waktunya tombak ini kuserahkan kepadamu, angger Joko Tingkir. Di lain waktu, tatkala Jaka Tingkir sedang bersama istrinya, tiba-tiba santri Sunan Kalijaga datang tergopoh-gopoh mengabarkan bahwa perguruan gurunya diobrak-abrik oleh Arya Panangsang. Dan saat Jaka Tingkir menanyakan keadaan gurunya, sang santri pun menjawab, sejak 2 minggu lalu Dimas menyambangi guru Kanjeng Kalijaga, langsung pergi entah kemana dan sekarang beliau belum pulang, terang sang santri.
Lalu Jaka Tingkir pun langsung cabut diri menuju padepokan gurunya, dan setelah sampai di sana Jaka Tingkir tidak bisa menahan emosinya melihat apa yang terjadi. Ya, padepokan yang selama ini membesarkannya kini tinggal puing belaka. Beliau pun langsung